Gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Hasto ajak rakyat merenung, apakah Jokowi dan keluarganya harus dibiarkan? Pernyataan ini memiliki banyak arti. Itulah kehebatan seorang politisi busuk. Pernyataan Hasto Kristianto yang mengajak rakyat merenungkan apakah Jokowi dan keluarganya harus dibiarkan, mengandung nada yang dapat ditafsirkan sebagai peringatan atau ancaman terselubung. Dalam konteks politik, pernyataan semacam ini berpotensi mencerminkan adanya dinamika internal yang rumit di tubuh koalisi atau partai. Hasto, sebagai sekjen PDIP, kemungkinan ingin menyampaikan pesan tersirat kepada publik, elit politik, atau bahkan kepada Jokowi sendiri, terkait pentingnya menjaga loyalitas politik atau menyesuaikan langkah dengan strategi partai. Di sisi lain, pernyataan ini juga dapat dianggap sebagai sinyal adanya kekhawatiran terhadap posisi Jokowi dan keluarganya pasca berakhirnya masa jabatan, terutama jika mereka menjadi target kritik atau upaya hukum dari pihak tertentu. Jika tidak dikelola dengan bijak, komentar seperti ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap hubungan PDIP dan Jokowi, serta memunculkan spekulasi tentang friksi di antara mereka. Subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Mari kita mulai beritanya. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mengatakan kisah Bobi Nasution yang sampai disekolahkan pihaknya agar terlihat pantas menjadi kepala daerah. Ironisnya, Bobi belakangan justru mengkhianati pihak yang membesarkannya. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto, yang mengaku berbicara sebagai warga negara biasa, bukan dengan label jabatannya sebagai Sekjen DPP PDIP, di forum demokrasi bertajuk, Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara, yang digelar di Kota Medan, Minggu 17 November. Ketika mau menjadi calon, Bobi Nasution ini saya sekolahkan ke Banyuwangi, yakni kepada Abdullah Azwar Anas, kata Hasto. Di Sumut, Hasto mengatakan PDIP bahkan sampai mengorbankan salah seorang kader partai di Sumut. Namun belakangan, ternyata ambisi menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, itu ternyata sangat berlebihan. Kami pikir karena beliau menantu Presiden, ia merasa itu sudah merupakan karunia luar biasa. Tetapi ternyata keinginannya banyak sekali, maka saya sampaikan kita tidak bisa bersama lagi, kata Hasto. Bahkan Bobi ternyata tidak memiliki kesetiaan sama sekali dan suka berpindah-pindah partai politik. Dari PDI Perjuangan, merapat ke Golkar, lalu kemudian pindah lagi ke Gerindra. Berbagai kerusakan demokrasi terjadi di Pilkada Sumut. Menurut Hasto, mencermati berbagai kerusakan demokrasi tersebut, ternyata Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi memiliki kesabaran tinggi. Baginya, Edi menunjukkan sikap yang satria karena membuktikan sikap infanterinya yang motonya adalah hidup atau mati untuk negeri. Infanteri tidak pernah main belakang. Tidak pernah mengintimidasi rakyat, apalagi menilang rakyat, kata Hasto. Hasto PDIP ceritakan kisah Bobi Nasution yang lupa diri hingga berpindah partai. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan Hasto Kristianto menceritakan kisah menantu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Bobi Nasution yang sampai disekolahkan PDIP agar terlihat pantas menjadi kepala daerah. Namun, ia menyebut Bobi justru kini mengkhianati pihak yang membesarkannya. Hal itu disampaikan Hasto dalam forum demokrasi bertajuk, Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara, yang digelar di Kota Medan, Minggu 17 November. Ketika mau menjadi calon, Bobi Nasution ini saya sekolahkan ke Banyuwangi, yakni kepada Abdullah Azwar Anas, kata Hasto. Hasto mengaku, pihaknya saat itu harus mengorbankan salah seorang kader partai di Sumut. Namun belakangan, Bobi Nasution dinilai punya ambisi berlebihan. Namun, kami pikir karena beliau menantu Presiden, ia merasa itu sudah merupakan karunia luar biasa. Tapi ternyata keinginannya banyak sekali. Maka saya sampaikan, kita tidak bisa bersama lagi, tegas Hasto. Ia menyebut, Bobi tidak memiliki kesetiaan sama sekali dan lebih suka berpindah-pindah partai politik. Sebab, Bobi yang sebelumnya merupakan kader PDIP berlabuh ke Partai Golkar,
lalu saat ini pindah ke Gerindra. Hasto mengungkapkan, berbagai kerusakan demokrasi terjadi di Pilkada Sumut. Namun, ia justru mengapresiasi sikap Letjen TNI, Purnawirawan, Edi Rahmayadi yang memiliki kesabaran tinggi. Ia menilai, Edi menunjukkan sikap yang kesatria karena membuktikan sikap infanteri. Infanteri tidak pernah main belakang. Tidak pernah mengintimidasi rakyat, apalagi menilang rakyat, urai Hasto. Di sisi lain, lanjut Hasto, mendapat laporan bahwa apa yang terjadi pada Pilpres 2024 telah diterapkan kembali pada Pilkada serentak 2024. Ia tak menginginkan, kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif kembali dijalankan. Terus berjuang bagi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, guna melawan ambisi kekuasaan dari raja, oleh Partai Coklat, dan untuk menantu raja, dipungkasnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kritik pelibatan Jokowi di Pilkada. PDI Perjuangan, PDIP, menyindir sejumlah calon kepala daerah dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mencoba menarik mantan Presiden Joko Widodo masuk dalam kontestasi. Cara tersebut dinilai menunjukkan mentalitas yang lemah. Sebelumnya, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bertemu dengan Jokowi. Pertemuan itu berlangsung seusai Kim menginginkan Jokowi turun gunung. Tujuannya membantu calon kepala daerah yang diusung koalisi gemuk tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai langkah itu mempertontonkan mentalitas yang lemah. Apalagi, momen itu dilakukan saat elektabilitas dalam survei turun. Saat ketidakpercayaan publik yang makin besar, kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah, ujarnya di BSD City, Tangerang Selatan, kemarin, Maret 11. Situasi serupa, lanjut dia, dilakukan Lutfi di Jawa Tengah. Baginya, praktik itu seperti mengembalikan Indonesia ke Orde Baru. Padahal, semestinya Cagup tidak perlu melakukan itu. Sebab, pemilih lebih suka kandidat menawarkan gagasan dan mempertontonkan prestasi. Budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru. Berbeda dengan budaya anak muda, generasi milenial, Gen Z yang mengedepankan prestasi. Itu bedanya, kata dia. Subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang.